Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ubay Maesa dari Prodi Manajemen kelas pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, MPD. Di sini saya akan membawakan tema geostrategi Indonesia. Dan yang akan saya bahas ada 4 subbab. Yang pertama, apa itu geostrategi Indonesia? Yang kedua, wujud geostrategi Indonesia. Yang ketiga, sejarah dan konsep ketahanan NKRI. Dan yang keempat, unsur-unsur ketahanan NKRI. Kita masuk ke yang pertama. Apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Berikutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu wujud geostrategi Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD 1945. Dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu sejarah dan konsep ketahanan NKRI. Sejarah dan konsep ketahanan NKRI terbagi menjadi 4. Yang pertama, inspirasi membangun ketahanan nasional sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedua, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang keempat, pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, inspirasi membangun ketahanan nasional sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hampir membinasakan kelangsungan hidupnya, berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara tidak langsung ataupun langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Lalu yang kedua adalah pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional dari bangsa Indonesia adalah: A. Eksistensi manusia sebagai manusia yang berbudaya. Manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. B. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya.
Sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional dan sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. C. Falsafah dan ideologi Pancasila. Makna filsafat dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 terkandung dalam yang pertama alinea 1 bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Alinea 2 bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Kemudian yang ketiga adalah konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima di file di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan. Yang pertama, ketahanan militer. Yang kedua, ketahanan ekonomi, dan yang ketiga adalah ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dengan eksistensi sebagai negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Yang pertama, kesejahteraan, berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dan dari luar ataupun dari dalam negeri. Yang kedua, keamanan, berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam. Yang ketiga, keuletan, adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang keempat, ketangguhan, adalah kekuatan menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menanggulangi beban. Yang kelima, identitas, adalah ciri khas negara Indonesia dilihat secara holistik, yaitu negara dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta peranan yang dimainkan di dalam dunia internasional. Yang keenam, integritas, adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional Indonesia, baik alamiah, sosial, potensi, maupun fungsional. Yang ketujuh, ancaman, adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedelapan, gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar bertujuan untuk melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Yang kesembilan, hambatan, adalah hal atau usaha yang berasal dari dalam bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Yang ke-10 adalah tantangan, adalah hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Lalu kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu unsur-unsur ketahanan NKRI. Ada 3 unsur ketahanan NKRI. Yang pertama adalah 3 gatra yang terdiri atas gatra geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu yang ketiga, pancagatra yang memiliki 5 poin. Yang pertama, gatra ideologi, kedua, gatra sistem politik, yang ketiga, gatra ekonomi, dan yang keempat, gatra sosial budaya, dan yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Kemudian yang ketiga, hubungan antar gatra. Terdapat 3 poin. Yang pertama, hubungan antar gatra di dalam trigatra, yang kedua, hubungan antar gatra di dalam pancagatra, dan yang ketiga, hubungan antara trigatra dan pancagatra. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi